Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan kesehatan yang baik, sehingga alhamdulillah hadir di Mushola Al-Kafi pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita jamaah yang hadir di malam hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, iman yang lebih baik lagi, rezeki yang melimpah, yang sakit segera disembuhkan, yang suami lebih disayang oleh istrinya, dan istri lebih disayang lagi oleh suaminya karena menghadiri majelis ini. Pak Ustadz Rosid yang kami hormati, Pak Haji Masudi, serta para pengurus Mushola Al-Kafi, dan bapak-bapak sekalian yang kami cintai, serta ibu-ibu yang cantik-cantik yang alhamdulillah pada malam hari ini hadir di majelis ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu kami sampaikan terutama di jamaah Mushola Al-Kafi, bahwasannya pengajian ini adalah program yang digagas oleh para pengurus masjid dan mushola, yaitu setiap bulan kita akan datang dari mushola yang satu ke mushola yang lain. Alhamdulillah program ini sudah berjalan kurang lebih hampir setahun ini, dan hampir semua mushola sudah kita datangi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa semua sehingga kegiatan ini tetap kita jalankan sampai seterusnya. Bapak Ibu yang kami hormati, selama ini karena kajian itu dilakukan di masjid dan ada beberapa mushola, seperti mushola yang aktif adalah Mushola Al-Ikhlas, Mushola Jalur 5, di mana Pak Ustadz Rosid yang mimpin di sana, serta Mushola Pak Solikin, serta Mushola Maleo. Untuk itu kami berkeinginan, para pengurus mushola masjid berkeinginan agar semua mushola ini bisa kita datangi, melakukan kajian dan semacam ini. Jadi insya Allah ini bukan kali pertama dan mudah-mudahan bukan kali terakhir. Tapi tadi sudah saya sampaikan bahwasannya program ini mudah-mudahan berjalan secara terus-menerus sehingga tiap bulan kita terlalu berkeliling. Untuk itu yang kami harapkan, kalau pindah nanti insya Allah Bapak dan Ibu sekalian pada malam hari ini, karena Pak Sodik sudah memintanya, sehingga insya Allah bulan depan nanti di minggu terakhir Pak Haji ya, di malam minggu nanti akan kami sampaikan melalui grup mushola, akan kita lakukan kajian di musholanya Pak Sodik di Jalur 3. Untuk itu sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, dan sekaligus dari Pak Ustadz Rosid adalah, jadi ada program juga tiap bulan itu ada kajian dari Kiai Mahfud Muhdor. Itu pun kita lakukan untuk berpindah-pindah. Jadi maghrib beliau nanti di tanggal 2, insya Allah malam minggu nanti, itu maghribnya di mushola Masjid Agung, kemudian nanti berpindah dari mushola ke mushola, dan insya Allah di tanggal 2 atau malam minggu nanti
itu di musolanya Pak Ustadz Baitur Rahman. Baitur Rahman. Untuk itu saya mewakili bapak-bapak dari musola Baitur Rahman mengundang kita semua agar kita beramai-ramai hadir untuk mendengar kajian dari Pak Kiai Mahfud Muhdor. Karena Bapak dan Ibu sekalian, kita ini ya, kalau saya mungkin masih muda, bapak-bapak yang lainnya sudah tua. Umur kita ibarat matahari, kita sudah mulai condong ke barat. Mari sekali lagi kita perbanyak ilmu kita, karena suatu ketika kita ini pasti akan menghadap ke Sang Ilahi. Untuk itu perbanyak amalia kita, perbanyak ilmu-ilmu kita, mengikuti kajian-kajian yang disampaikan oleh para kiai maupun para ustadz-ustadz kita ini, sehingga menambah bekal kita untuk menghadap Sang Ilahi nanti. Karena itu barangkali tujuan hidup kita ini harus beramal untuk bekal kita di hari akhirat nanti. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kajian ini sebetulnya setiap kajian ini akan hadir para ustadz-ustadz. Tapi tadi saya di WA sama Pak Ustadz Mahmudi, beliau kurang enak badan sehingga tidak sempat hadir pada malam hari ini. Kita tahu bersama Pak Ustadz Tencep juga mendapat musibah. Ibunya beberapa hari yang lalu telah mendahului kita semua. Untuk itu pada malam hari ini juga tadi beliau berkomunikasi dengan saya, tentunya sebagai para ustadz yang telah memberikan ilmu kepada kita. Tentunya saya berharap nanti kita berkirim Al-Fatihah untuk almarhumah ibundanya, Ibu Asmawiyah binti Darna, dan kepada seluruh para sesepuh musola Al-Kahfi yang barangkali para almarhumah yang sudah mendahului kita. Tentunya kita sebagai umat, mari kita juga turut memberikan Al-Fatihah untuk beliau. Barangkali sebelum saya serahkan kepada Pak Ustadz Rosid untuk membawa kajian ini, tentunya mari kita berkirim Al-Fatihah untuk para almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita semua. Al-Fatihah semua ila ruh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang kita hadir pada malam hari ini menambah ilmu untuk kita semua. Mari kita sama-sama mendengar kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Pak Ustadz Rosid. Sekali lagi Pak Ustadz Rosid, mewakili seluruh jamaah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk itu kami cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biridailah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam dzurriyyatu ahli baitin kiram wa jummatih wa ila hadratin wahil habibin wa syafi'in Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin jami'il muslimin wa salihin wa rahmatullahi wa barakatuh وإن جميع الملائكة والقرآن والمسلمين والمسلمين والقادمين إلى روح العلو إلى حضرته وجد الإسلام سيد محمد تعالى وإلى حضرته وإذن أستاذنا ومعلمينا نفعل به ومن كون سنة الآخر وألمنا السير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمة الإسلام والإيمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para guru-guru kita, para ustadz, para ustadzah yang sama-sama kita taati, kita ta'zimi, terkhusus Bapak Ustadz Haji Muhammad Sudi beserta Bapak Abdurrahman Karim yang sama-sama kita ta'zimi, kita hormati, dan terkhusus pula para bapak dan ibu jamaah Mushola Al-Kafi dan jamaah kajian kitab Sulam Safinah. Semoga dengan kajian ini senantiasa kita diberikan keridhaan ketika hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia dan nikmatnya lah kita dapat berkumpul di sini majelis, yaitu sama-sama menggugurkan kewajiban kita sebagai umat Islam dan supaya ridho Allah selalu mengalir juga pada keseharian kita, pada ibadah-ibadah kita, karena dengan ibadah itu juga harus ada ilmunya. Ketika ibadah enggak berilmu, bisa terjadi al-amalu bila ilmin beramal atau beribadah tanpa berilmu bisa juga tertolak. Padahal kita dalam hal ibadah itu niatnya kan supaya diterima oleh Allah lah ya. Makanya dengan kajian yang kita laksanakan ada mingguan, ada bulanan, tahunan juga ada Pak ya. Tahunan sholat itu ada. Maksudnya dengan ya kita musola ya semoga bentuk daripada apa ya penghambaan kita kepada Allah supaya ibadah kita diterima dan absah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sang penuntun umat, Nabi sang penyelamat umat nanti di hari kiamat, karena satu-satunya nabi yang diberi hak untuk menyelamatkan umatnya yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan kita melaksanakan apa yang menjadi ajaran beliau di dunia menjadi bukti nanti di akhirat kita tercatat sebagai umatnya dan layak mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita ngaji sekarang bab ibadah, yang mana ibadah ini sangat spesial, yaitu sholat. Karena begitu istimewanya sholat, sampai-sampai Rasulullah itu dipanggil sendiri oleh Allah. Mulai dari mana? Makkah, terus ke Palestina, sampai naik langit 1, 2, 3 sampai Sidratul Muntaha, guna untuk menerima perintah sholat. Makanya sesuatu itu kalau kita mengetahui fungsi atau kespesialnya sesuatu itu, pastilah akan kita mengspesialkan sesuatu itu. Tapi kalau kita cuma ikut-ikutan, ya cuma ikut-ikutan saja, akhirnya temannya sholat ya sholat, temannya nggak sholat nggak sholat. Enak toh? Enak yang mana kira-kira? Yang mengetahui tentang asal mula sholat. Makanya begitu dahsyatnya sholat, sampai ketika hamba
ketika sholat 1 kali sujud. Kalau kita 1 hari 1 malam berarti sujudnya berapa rakaat? Berapa kali? 17 toh ya. Iya 17. 1 kali sujud seorang hamba, sujud kepada Tuhannya, kepada Allah, itu Allah menilainya lebih bagus daripada dunia seisinya. Tetapi kok tetap keres ya. Inilah cobaan daripada orang sujud, karena pahala daripada sujud bukan tentang materi dunia. Apa? Sesuatu yang dijanjikan oleh Allah nanti di hari kiamat. Kita pun harus tetap iman. Di antara tata cara beribadah sholat, kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Ujab. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah takbiratul ihram. Nah, yang ketiga ini termasuk salah satu rukun qauli, yaitu Al-Fatihah. Ya. Membacanya benar, ya insya Allah ibadahnya menjadi absah. Salah membacanya berarti sholatnya absah kan tidak? Secara fikih batal. Makanya padahal Fatihah itu sudah kita lafadzkan mulai dari kecil ya. Masih ketik. Bahkan anak masih umur 3 tahun sudah diajari Bismillahirrahmanirrahim masih ya. Tapi sampai tua ngono wae. Ya seharusnya ada perbedaan. Mas, biar ada perbedaan apa? Ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul Fatihati asratun. Beberapa syarat sahnya membaca Fatihah asratun, yaitu ada 10. Apa saja? At-tartibu, yang pertama adalah harus tertib mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Wal muwalatu, harus terus menerus, tidak boleh berhenti terus ganti apa lagi, ganti surat nggak boleh. Wa mura'atu hurufiha, dan menjaga dari beberapa hurufnya Fatihah. Nanti alhamdulillah ada senior kita untuk masalah bacaan Fatihah, nanti beliaunya Bapak Ustadz Imam Masudi yang akan mempraktekkan. Saya membacakan ilmunya, no? Gunanya sama-sama datang kan begitu aja. Wa mura'atu tasdidatiha, dan harus menjaga juga beberapa tasjidnya. Ya, ada tasjidnya, ada fatih, ada fathahnya, kasrohnya, harus semua itu nanti harus jelas. Wa alla yaskuta saktatan, dan tidak akan berhenti dan tidak akan berhenti orang itu tadi dengan berhentinya tadi tawilatan, walaupun lama, wala kasiratan, ataupun sebentar. Yang suju biha qat'ul qiraati, yang mana dengan kesengajaannya memberhentikan bacaan Fatihah tadi itu bisa merusak artinya. Wa qiraatu kulli ayatiha, dan membaca setiap ayat-ayat daripada surat Al-Fatihah tidak boleh dihilangkan walaupun 1 ayat. Wa minha, dan setengah daripada atau sebagian daripada Al-Fatihah yaitu Al-Basmalatu, termasuk basmalah itu setengah daripada suratul Fatihah, karena mazhab kita mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki itu tidak, cuma sunnah. Kalau Imam Hambali itu disunahkan membaca cuman sir atau diam, rahasia. Wa adamul lahnil muqilli bil makna,
dan tidak akan mengadakan suatu kayak lagu yang mana dengan lagu itu tadi bisa merusak arti Al-Fatihah. Wa antakuna halatal qiyami, dan ketika membaca Fatihah itu posisi orang atau posisi orang yang sholat tadi dalam posisi berdiri bil fardi, di dalam sholat fardu. Wa ayyusmi'a, dan dia akan mendengarkan yang ucap tadi maksudnya. Wa ayyusmi'a nafsahu al-qira'ata, dia mendengarkan untuk dirinya sendiri dalam bacaan Fatihah. Tidak boleh, jadi walaupun pelan tetap begini. Ini kalau kita menjadi makmum ataupun menjadi imam ketika sholat zuhur ataupun asar. Tidak boleh menang. Nah, ini termasuk ya syarat ya. Wa ayyatahullaha, dan tidak akan memasukkan zikru kalimah zikir ajnabiyun yang lain terkecuali dari Al-Fatihah. Contoh, kita biasanya doa Allahumma hdinas siratal mustaqim, kan? Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim, kan? Padahal di situ dalam salah satu ayat Al-Qur'an ada ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, kan? Nah, sedangkan kita sering berdoa Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin, kan ini. Terus dia masukkan ini kan kalimat-kalimat bagus, dimasukkannya di Fatihah, yuk batal. Tidak bisa. Jadi Fatihah itu termasuk syarat sahnya sholat, menjadi rukun qauli. Di antara keistimewaannya adalah apa? Satu-satunya hadiah yang diberikan kepada Rasulullah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi ataupun rasul-rasul sebelumnya, yaitu adalah suratul Fatihah. Berarti suratul Fatihah ini istimewa kan? Tidak istimewa, maka cara membacanya pun harus istimewa, bukan sebisanya. Ya kalau kita sudah belajar, bagaimana belajarnya sudah tua, gigi habis, terus ranggang ini sudah golok dolin, olot jolin. Yang penting belajar. Allah mewajibkan kita bukan untuk bisa, akan tetapi untuk belajar. Dan di antara pembelajaran Fatihah tadi ya memang lughatnya lughat Arab, sedangkan kita ada lughat Jawa, ada lughat Ternate, lughat Sulawesi, campur aduk di sini. Akhirnya ya bagus lah, tapi kayaknya imam-imam di sini saya lihat nggak ada yang membawa logat dari kampungnya sendiri-sendiri. Beliau walaupun dari Ternate, kayaknya saya lihat logatnya logat Arab juga, kayak yang di Madinah itu. Madinah. Kalau surat dulu. Ya. Kita mengetahui ilmunya wajib. Apakah kita wajib untuk bisa? Enggak. Karena setiap rongga ini beda-beda. Ya. Makanya dulu niatnya kita belajar ngaji itu bukan untuk dilombakan, akan tetapi untuk menghilangkan kebodohan, mengikuti ajaran Rasulullah. Karena untuk menjadi juara suatu perlombaan qiraah, ya harus satu mempunyai modal suara yang bagus, nomor dua rongga gigi yang pas, nomor tiga mempunyai mental, terus mempunyai kemampuan suaranya malah kayak kaset perut.
Intinya belajar adalah kita biar supaya ngerti. Masalah untuk bisa dan tidaknya itu ya kehendak Allah. Tapi kalau sholat ya tetap kita harus melaksanakan. Saya sudah tahu tata cara sholat. Masalah melaksanakan saya masih malas. Beda lagi nih aliran sesat. Ya sudah dimengerti ya bahwasanya syarat untuk membaca Fatihah harus ada beberapa syarat, yaitu ada 10 syarat itu tadi. Nah sekarang kita mengenal satu persatu. Faslun, inilah fasal tasdidatul Fatihati. Beberapa tasdidnya Fatihah supaya kita itu kan Islamnya itu Islam warisan, Islam turunan. Beda kalau orang yang mu'allaf terus dia belajar Islamnya betul-betul, dia akan mengetahui ilmu Islam secara betul. Kita mulai dari kecil ya sudah ikuti ibadah sholat ya sholat, ya toh. Rukuk ngene saisane, maca Fatihah ya sebisanya. Nah, sekarang inilah ilmu tentang beberapa tasjidnya beberapa tasjid yang berada di Al-Fatihah. Arba'asrota yaitu ada 14. Bismillahi. Yang pertama adalah di lafadz lam jalalah. Lam jalalah atau lamnya lafdul jalalah. Bismillah. Fauqal lami ar-Rahmani. Ini lafdul jalalah di atasnya lam. Ar-Rahmani fauqar ra'i. Di lafadz ar-Rahman itu di lafadz ra-nya. Ar-Rahimi berada di huruf ra-nya ar-Rahim. Jadi bagaimana membacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Tasjid itu artinya double. Maksudnya apa? Ditekan. Tapi waktu sholat tarawih bacanya kok cepet. Ini sudah kelas atas, nggak bisa makan. Makanya ketika belajar harus betul-betul. Lah untuk pelaksanaan ya nggak seperti waktu belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim sudah bisa. Untuk permulaan harus berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fauqa lamil jalalah. Di lafadz alhamdulillah itu ada lam juga yang berada di lamnya lafzul jalalah. Alhamdulillah ditekan juga toh. Alhamdulillah di Rabbil alamin. Robnya ditekan juga. Rabbil alamin fauqal ba'i. Ar-Rahmani berada di huruf ra. Ar-Rahmani fauqar ra'i. Ar-Rahimi fauqar ra'i sama. Ar-Rahmanir-Rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Makanya untuk Quran ini malaikat Jibril turun membawa wahyu langsung disampaikan Rasulullah, itu langsung berhadapan-hadapan. Maksudnya apa? Ketika kita belajar Al-Quran, kita itu tidak bisa otodidak melalui HP, melalui YouTube. Memang kita harus menghadap kepada orang yang bisa, bukan sembarang kepada teman, pada orang yang bisa membenarkan, bukan bisa menyalahkan. Bisa menyalahkan semua poinnya bisa. Kepada teman yang bisa membenarkan. Karena apa? Tempat kedudukan huruf per huruf itu sampai di bibir pun harus beda. Nanti beliau juga yang akan mempraktekkan. Enak. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin. Nah ini ma-nya ini tidak sama dengan
di manya malikin nas. Biasanya ini kalau mimnya di Al-Fatihah cara membacanya harus panjang. Mazhab kita mazhab Syafi'i juga. Kalau kalau Maliki bisa pendek. Maliki Yaumiddin. Kan biasanya kita sama. Malikin nas terus Maliki Yaumiddin sama bacanya. Terus ada lagi di surat Yasin itu. Kalau di mana? Di Al-Fatihah an ihdinas siratal mustaqim. Di Yasin itu wani buduni hada siratim mustaqim. Ana sing maca sirat padahal itu di apa bacanya? Wani buduni hada siratum mustaqim. Mohon maaf ini banyak jamaahnya saya dengarkan wani buduni kayak disamakan di Al-Fatihah. Wani buduni hada siratim mustaqim. Ya ini makanya kebanyakan sama-sama seperti itu kalau enggak berilmu. Bukan kritik enggak, maksudnya mungkin lupa teman. Jadi Maliki Yaumiddin mimnya harus panjang. Yaumiddin di huruf dalnya ada tasjid juga, maka harus ditekan. Iya, ini juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya. Ya, di ayat ini seandainya kita membacanya ini ya-nya tasjidnya hilang, apa yang terjadi artinya? Kepada matahari saya menyembah dan kepada matahari saya meminta. Perselisihannya banyak betul. Ya Mas Iqbal ya. Kenapa sebabnya? Antara tasjid dengan nggak ada tasjidnya. Kalau iya kita tekankan kepadamu saya menyembah ya Allah dan kepadamu saya memohon. Tapi kalau ya-nya nggak ada tasjidnya, ya karena budua, ya karena nasta'in, artinya kepada matahari saya menyembah dan kepada matahari saya minta pertolongan. Bagaimana coba? Kan yang ngeri itu. Padahal yang diharapkan Allah itu supaya manusia ini berpasrah kepada Allah, kok malah pasrahannya kepada matahari. Faqul ya ihdinas siratal mustaqim. Di lafaz shad itu ada tasjidnya juga. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Shad dengan sin beda. Kalau shad agak tebal, kalau sin tipis. Siratal ladzina di lafaz di huruf Allah di maksudnya lamnya alladzina ini juga ada tasjidnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ini di dotnya ada tasjidnya, di lamnya pun juga harus ada tasjidnya. Bacanya memang harus ditekan, dipanjangkan, ditekankan lagi di huruf lam. Waladdallin. Ya ini. Secara ilmu, secara fikih ya seperti ini. Pelaksanaannya karena kita membaca Fatihah sudah biasa, akhirnya apa? Dengan kebiasaan itu kalau sudah lihai ya, contoh kita naik sepeda motor dulu, kalau diajari pelan-pelan harus pegang rem, terus rem tangan, rem kaki, gasnya pelan-pelan. Itu kan masih belajar. Tapi kalau sudah terbiasa, lem lepas langsung sentek. Yo, maksudnya di apa? Nah, kita dulu ada ijazah dalam satu kali duduk suruh membaca Fatihah sebanyak kadang 303 kali. Terus kita membacanya seperti tadi. Besok pagi belum selesai. Apa bacanya? Yang penting tetap pakai ilmu. Bagaimana?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang standar. Bisa lebih cepat lagi. Ini yang kalau saya baca ketika tarweh. Pak Haji, tarwehnya seperti itu atau masih pelan lagi? Padahal Nabi itu nggak pernah negur sahabat yang sholatnya cepat. Ada sahabat yang ditegur itu sholatnya paling lama. Nah, saya ambil yang madhab itu. Rasulullah senang dengan sholat yang cepat-cepat. Karena apa? Kelamaan itu pasti ibadah orang yang memang ada orang itu yang menikmati dengan ibadah yang pelan. Tapi kayaknya kebanyakan dari kita itu kayaknya lebih cepat yang patas ya. Akhirnya apa? Yang patas adalah yang paling banyak jamaahnya. Sudah, kita ngaji santai saja karena ngaji kita bukan menambah. Kita ngulangi yang mungkin dari beberapa ibadah kita yang sudah kita laksanakan mungkin kurang absah. Kalau sudah seperti ini ya sudah alhamdulillah. Kalau belum seperti ini ya usahakan seperti ngaji kitab fikih ini. Mungkin gitu dulu. Untuk selanjutnya untuk praktek suratul Fatihah ada Bapak Ustadz Haji Imam Masudi yang akan mempraktekkan. Karena kalau saya mempraktekannya kayaknya gak pati percaya orang dengan suara itu maksudnya. Ya, mohon berkenan Haji ya, membawa keberkahan. Ya kali lutor sedikit mudah-mudahan. Sudah setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Ustaz Rasul memberikan amaran kepada saya untuk membacakan surat Al-Fatihah. Tetapi ya sebenarnya masih banyak kekurangan di saya, masih banyak kelebihan di Ustaz Rasul. Ya barangkali vokalnya yang banyak kurang, jadi lalu menyampaikannya kita di sini. Tapi Mohon maaf. Alhamdulillah kesempatan ini saya juga belajar ketika nanti masih banyak kekurangan untuk dikoreksi untuk lebih baik, insyaallah. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika mulai bagaimana Fatihah tadi, maka perlu kehati-hatian kita untuk membaca surat Al-Fatihah karena menjadi syarat sahnya sholat kita. Oleh karena itu di Fatihah ada 7 ayat kita mulai dengan Bismillah. Tapi kan biasanya kita awalnya juga membaca ta'awudz, tetapi itu tidak dijelaskan. Alhamdulillah tapi kan pada saat surat dijahatkan kan yang penting Alhamdulillah Qiraat. artinya di surat dimanapun belum pernah sinarikan itu juga merupakan ayat daripada surat Al-Fatihah. Baik di luar daripada ta'awudz, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang Bismillah itu kadang-kadang bisa memberikan kesempatan terlebih kalau pakai irama dilakukan. Kalau mungkin pada Bismillahirrahmanirrahim itu banyak benarnya. Jadi kalau sudah dikasih irama, sin itu kan di dalam huruf sin itu memiliki sifat halus.
Hamas itu ada suara atau suara komunikasi atau ya huruf Hamas dan ada 10 itu salah satunya adalah huruf sin. Jadi kalau sinnya tidak dikasih Hamas, jadinya bisa menunjukkan tawalud. Bismillah, bisa akhirnya membutuhkan tawaludnya. Kalau sinnya jadi Hamasnya dibatas sempurna, saya yakin tidak akan memberi kesempatan menggunakan tawalud. Ditampilkan tawaludnya. Bisa. Jadi ada suara sinnya itu suruh habis. Bismillahirrahmanirrahim. Karena roh itu kalau di fathah dan domah adalah bisa keberadaan atau di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ada logat kita ya karena kita bisa roh bisa. Jadi kan di arti itu kan atau roh ketika kata logat fathah atau domah itu kan di akhir kan dikatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hak itu juga adalah sifatnya harus roh. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya setiap tasbih tadi tertulis sebenarnya harus dipantulkan atau ada di abroh nafkan dipantulkan. Sifatnya tasbih itu dimakruhkan, nafkan roh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tasbih itu tidak muncul tapi syarat sahnya dari bacaan mereka tidak terpenuhi maka bisa tidak sah bacaan Al-Fatihah. Yang tadi dipantulkan atau dinafkan roh. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya di hak itu juga sehamas juga memiliki sifat rohawah. Rohawah itu adalah suara tidak tertutup. Hak itu adalah sifatnya huruf rohawah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lagi apa hamas kita bersifat rohawah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa harus sama-sama dulu, sama-sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ini sambil kenapa harus begitu mungkin ada dasar sedikit yang setahu saya nanti beratnya masih lengkap masih tahu kurang masih kurang. Jadi tadi kenapa dasar harus sinnya haknya itu sifat-sifat karena dalam Al-Quran itu adalah ada makhluk huruf sifat huruf ahkamul ada kalau makhluknya lepas sifatnya tidak ada apalagi ahkamul hukumnya huruf itu harus ahkamul huruf. Ketiga-tiganya itu harus misalnya ada mat wal qasr ada mat kalau di apa namanya di MTI itu ada namanya pasohah. Pasohah itu mulai wakofnya harus pas, tidaknya harus pas. Karena itu terkait dengan makna. Makanya di nanti di pasohah itu harus paham dengan makna daripada apa yang dibaca oleh pasohah. Ketika wakofnya betul, mulainya tidaknya tidak betul juga sama. Demikian juga wakofnya tidak betul, tidaknya tidak betul lagi ya tidak salah namanya.
Karena Al-Quran itu memang harus betul-betul kita belajar dengan sungguh-sungguh. Lebih Fatihahnya kita baca setiap waktu. Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al itu kan al-haq, alif lam ketemu dengan hak itu adalah alif lam komanya. Alif lam komanya itu kan dibaca jelas. Itu juga bisa menimbulkan tawarruk ketika dikasih lagu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada banyak awalnya itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena lam itu tadi sifatnya adalah sidah. Maksud itu ada tengah-tengah. Karena kalau disambung alhamdulillah itu kesempatan awal. Alhamdulillah. Makanya lam tadi alif lam komanya harus dibaca jelas. Jadi itu lam sifatnya adalah sidah. Boleh diteruskan dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Biasanya ada imam atau mungkin kita sendiri bacanya ternyata sudah dibacanya tidak boleh seperti itu, baru kita mulai belajar mengoreksi bacaan kita sendiri. Yang sekian saya contohkan dalam bagian ini, nanti pada saat sholat dipraktekkan. Kebiasaan saya kok tidak seperti itu, berarti kesalahannya sangat mahal. Alhamdulillah. Ya, kalau karena saking fasihnya jadi alhamdulillah. Jadi karena huruf H dengan H, itu ambil perbedaan satu. Rombongan itu perbedaan. Jadi kalau saya alhamdulillah itu tentunya pasti memiliki arti yang berbeda. Alhamdulillah saya segala puji, kemudian alhamdulillah. Makanya Ustaz itu kebiasaan bagi Allah. Alhamdulillah. Jadi hak dari hal. Alhamdulillah segala puji dari Allah. Alhamdulillah kebiasaan bagi Allah. Itu kan tidak jauh. Kalau semakin adanya ingin fasih maksudnya bagus. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena cuma berkata di alhamdulillah. Lillah ya tadi setiap tasbih harus dinampilkan, ditekankan. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali maksudnya tadi adalah sifatnya rohwah dan juga memiliki sifat hamis. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dilanjutkan biasanya tambah jadi ada awalnya. Pokoknya diberi jangan sampai berubah bentuk dari seperti jadi kalau Bila mana? Bila mana? Lalu Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman, Rahman berdoa pada Allah diberikan, ditafsirkan Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Malik Yaumiddin. Kita masih dengar Yaum itu adalah sifat khususnya Al-Quran yaitu huruf lim.
Jadi jauh, orang baca jauh, jauh, jauh. Ada yang ini itu kan harus sama sama ya, nggak jadi jauh. Asal doain dengan jauh. Orang itu, karena dia harus senang. Jadi naung kan urut jadi kalau terkait dengan makna ya mungkin saya bisa masuk sama memaknai sendiri. Jadi yang menunjukkan sedikit yang tahu sifat ini jadi jauh Maliki yaumiddin. Dan pasti harus dikatakan sunnah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, orang maksud ini wa iya maksud dia disebut dua hal karena pastinya itu yang perlu ditekankan, perlu dimaksudkan. Kalau tidak, berarti bisa terus sampaikan artinya jauh berbeda. Kita bukan menyebutkan menyembah Allah, kita berdoa Allah, matahari bukan Allah itu jauh sekali. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iya karena ayat itu juga ini sifat tawassul. Nah, itu. Terus wa iyyaka nasta'innya adalah sifat harus ya harus nas. Nah, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Soal pasti kita tapi juga dihaluskan ada di sedikit kayak bulu panas panas itu di bulu. Jelas Ihdinas siratal mustaqim. Soal kita sifat harus orang wafid صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم ketemu alaih adalah enggak harus jelas yang syukur ketemu dengan tak dan hal syafa'u tidak harus an'amta alaihim atau alaihim adalah sifat alaihim صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ini juga itu bukan ditawarkan, maka itu bukan pola. Mau Boleh itu adalah panjangnya 6 harokat. Karena umat wajib saya semua wajib mufakkar kali ini. Wajib mufakkar kali ini itu sama itu betul. Kalau baca sebab wajib mufakkar kali ini dibacanya harus 6 harokat panjang. Yang terkait dengan bisa kalau lebih afdolnya yaitu semoga alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau nafas kuat. Kalau nafas tidak mau dipaksakan jadi kalau jadi malah tidak boleh. Ya, karena sebenarnya ada yang mengatakan bahwa dari amtalihi itu juga maksudnya sempurna. Walau tidak, artinya tidak merubah, tapi lebih sempurna lagi dia disambung. Tapi kalau tadi suara tidak mampu daripada hikmah, jadi tidak boleh lagi putus dengan saya. Kalau nafas pendek, tapi ikut cepat tadi ngomong-ngomong, ya. Saya pikir terkadang tidak merubah makna secara seluruh. Itulah barangkali Fatihah yang kita baca setiap waktu itu 17 rakaat minimal susah sekali dalam saya Islam. Mudah-mudahan dengan bacaan ini manfaatnya bisa kita sedikit alasan-alasannya kenapa harus demikian. Dan barangkali kalau ada tidak sempurnakan saya, alhamdulillah di sini ada Mas Iqbal, Masuk, Pak Rahman juga itu. Tidak ada kekurangan dari saya. Ada saja dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Demikian tadi praktek cara membaca suratul Fatihah. Quran itu begitu mulianya. Makanya di antara hadis Rasulullah yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebagus-bagus di antara kalian ialah yang mau belajar Al-Qur'an. Bukan bisanya atau bahkan bukan juara. Yang mau belajar dan mengamalkannya, termasuk di malam hari ini. Apakah harus satu Al-Quran? Kalau bisa, kalau nggak bisa minimal Fatihahnya sudah kita pelajari. Makanya untuk mendapatkan kefasihan itu memang harus berhadapan-hadapan dengan guru. Nggak bisa atau tidak membaca Al-Quran terus tata caranya seperti ini buyar malah nanti. Alladzina dibaca alat zina, alat zina artinya orang banyak, malah alat zina apa? Iya, makanya ya melalui kajian tiap bulan semoga ada keberkahan. Maksudnya keberkahan ini apa toh? Berkah itu menambah kebaikan. Kan kita beribadah sudah baik kan? Nah, makanya dengan ilmu ibadah kita tambah ilmunya menambah kebaikan dalam hal ibadah dan ada kemanfaatan kita berkumpul seperti ini. Manfaatnya apa? Silaturahim, apa? Ya banyak kue, nggak ngantuk. Ya, yang janjian seperti itu kan. Tapi tak mesti Mas Santo ngantuk ya kan mah. Iya. Ya, tetap kita selalu bukan merasa bisa, tidak, sama-sama kita umatnya Rasulullah ketika ibadah seperti Allah diperintah seperti itu, terutama dalam hal sholat, ibadahnya diperbaiki. Dalam satu hadis bahwasanya ketika
latasikus sholata ila bil fatihati kan, tidak sah sholatnya seorang hamba ketika fatihahnya rusak. Rusak itu artinya apa? Ya mungkin belajar sendiri, terus akarepe dhewe bisa juga. Setidaknya kalau kita ada yang mengajari, mempunyai guru yang musal-sal sampai Rasulullah, yang insya Allah walaupun enggak 100% seperti Rasulullah, setidaknya ya adalah mungkin 85 ya. Semoga kita minta kepada Allah majelis yang kita laksanakan setiap, insya Allah besok bukan malam Selasa loh ya, malam Rabu. Malam Rabu bulan depan berikutnya ini membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي وللمسلمين آمين يا رب العالمين. Banyak salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, makanya sama jangan langsung wassalamualaikum. Saya kira sudah selesai. Mau bisa kasih waktu 5 menit bisa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Ustadz Rosid, Al-Fatihah ini merupakan sebuah yang diharuskan. Untuk itu tentunya, dan sekaligus tadi saya umumkan bahwa pengajian itu Pak Haji nanti kita pindah di malam Rabu Pak, supaya Pak Ustadz Rosid juga bisa, Pak Ustadz Haji yang lain juga bisa. Dan untuk itu nanti berikutnya di Pak Sodik kita mulai lagi dengan malam Rabu. Awalnya kita malam Minggu, kita pindah ke malam Senin. Insya Allah ini kita cari di malam Rabu, berarti tidak ada kajian lain sehingga. Maleo digabung nih. Maleo nanti. Nah, kalau Maleo kan gabung penak Mas, tapi lah yang jalur 5 kaiso untuk gabung nih. Kita cari yang terbaik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dan barangkali di kajian berikut mungkin tetap seperti begini. Jadi selesai kami mohon Pak Haji, ilmu yang ada itu selalu disampaikan. Ya tadi kan Fatihah besok rukuk masa Pak Haji boyo encok ya. Untuk praktekkan ya disesuaikan. Artinya ketika kajian-kajian ya harus ditutup. Iya. Ini bagus sekali. Baik Bapak dan Ibu, barangkali Ustadz Rosid walaupun tadi sudah menutup, kalau masih ada yang perlu ditanyakan, kami kasih waktu 1-2 menit ke depan. Kebetulan ini ada Pak Haji Masudi yang luar biasa, dan Pak Ustadz Rosid, ada Mas Iqbal ini. Akhirnya sudah paham semua orang. Jangan tanya ke saya, bingung kalau bertanya ke saya. Jadi silakan kalau masih mau menambahkan mau. Ya. Sambil kalau sudah tutup saya kan sudah bisa merokok. Dan mungkin perlu ditambahkan bahwa pemahaman selama ini makmum itu kadang membarungi dengan Fatihah imam atau seperti apa itu untuk saatnya seorang makmum itu kan ada beberapa yang kadang memang nggak paham, dia membarungi. Jadi nggak mendengarkan dulu Pak imam baca Fatihah juga atau seperti apa, mungkin beliau mungkin. Ayo, Mas Eko, langsung jelas nih pisan. Mas Iqbal? Oh, ayo. Ini hebat Mas Iqbal ini seperti saya. Kalau artinya kami yang umur-umur di bawah harus dipersilakan ke. Saya bantu Mas Iqbal. Ayo Mas Iqbal. Ayo, lanjut, ayo. Enggak apa-apa to, podo-podo. Padahal podo ae, gak usah sungkan-sungkan to. Ayo. Oleh ngono lho. Monggo. Aja. Nggih, niku wau pertanyaane. Makmum itu yang paham. Nah, lah ya biasa yo makmum kudu ngurini ngoten mawon.
Lanjutkan apa yang Di Rabu bulan depan di terkait dengan Mas Iqbal. kewajiban antara imam dan Terserah. Masih di sini yang paling imam orang pada surah berwudu Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu kan kan ya ketika secara sholat sholat nggak usah Islam kemana-mana biasanya seputar-seputar itu. ada yang mau baca Banyak orang doa. wudu, Nah, buru-buru dan lain-lain padahal. Nah, yang hal-hal ketika yang itu imam membaca ringan aja kan. Nggak usah tutup waktu kok tinggi. sebagai makmum ya cukup mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Ada gantian nanti imam dengan makmum ketika imamnya baca Fatihah, makmumnya juga baca Fatihah. Ketika imamnya Fatihahnya salah, makmumnya yang menggunakan adalah masing-masing perhatikan Fatihah. Ya, nanti Iya. nanti di sholat yang dijaharkan. Nah, jadi ketika imam di sholat ini sudah dijaharkan, ketika imam membaca surah, maka makmum baru membaca. Nanti di sana itu di ini kan sudah Setelah Al-Fatihah. sholat yang Yang terserah Mas Iqbal. Tata cara sholatnya atau rukun sholat atau wudu atau ya di sekitar itu yang ringan-ringan. kira-kira saja, kira-kira imam ini sudah baca Fatihah Banyak selesai. Pak Ustaz Tahu-tahu memperbaiki sudah rukuk ya. tata Kita cara belum baca ternyata Fatihah. banyak yang salah. Kita boleh membaca surat Fatihah sama-sama dengan imam. Tapi yang kita hanya surat yang ditafsir dengan yang jangan. Demikian, terima kasih. Maksudnya sudah. Iya. Ya, paling enak itu makmum toh, sudah ikuti gerakan imam, itu saja sudah gak baca gak apa-apa. Sudah nih, mari assalamualaikum, assalamualaikum sudah. Ya, makanya kadang itu mas apa permasalahan. Seakan-akan nggak marem, lo ibadah kok marem-mareman, nggak puas, ya puas ya sama tua. Kalau ibadah itu menurut rukun sahnya, bukan masalah kepuasan hati. Saya nggak puas kalau waktu makmum nggak baca Fatihah. Wah, ini jenis aliran apa ini? Ya, makanya sebagai makmum sudah ikuti apa yang menjadi geraknya imam, jangan sampai mendahului, terutama bacaan. Atau membahas waktu takbiratul ihram sama. Imam ada takbiratul ihram lebih keras lagi ya. Imam kedua. Ada mungkin yang seperti di Saudi itu untuk menyambung namanya itu, menyambung. Kan nggak barengi. Istiqlal itu. Sudah. Sudah? Beliau? Mesti tutup aja. Tapi karena dengan adanya itu saya mau jadi makmum, saya jadi imam. Kalau saya siap dulu. Tidak ada koreksi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran pada malam hari ini, walaupun hanya melalui WA dan melalui Facebook tadi kami sampaikan. Tapi alhamdulillah malam hari ini luar biasa. Jemaah yang hadir di malam hari ini semoga sekaligus mengumpulkan apa tadi kata Pak Ustaz. Moga-moga apa yang didapat oleh Pak Ustaz Rosi maupun dari Pak Maksud dari Haji Maksud ini luar biasa. Dan malam hari ini merupakan pokok dari persoalan kita. Mari kita belajar terus. Karena ini kesempatan. Kalau kita tidak belajar betul kita salah. Jadi kita menganggap diri hebat. Setelah dibacakan apa Haji Maksud tadi naudzubillah dan bukan naudzubillah min dzalik, naudzubillah min syaitan rajim. Naudzubillah min dzalik. Tentunya untuk belajar dan kita malu. Belajarlah menuntut ilmu sampai ke yang maha itu tentunya harus kita
Baik dari kami cukup sekian dan sekaligus menyampaikan terima kasih kepada para pengurus dan para imam dan jamaah di musola kami ini telah menerima kita semua. Semoga kue maupun minuman yang disampaikan pada malam hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kami. Kami cukupkan sekian. Bila kedua hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sing jopo barang, ibu-ibu kabeh dalan-dalan. Lha Pak Pan kan belum bener dengar apa yang ngetos ya. Jadi semua ngomong ora dikelah aku ya ada yang apa ya. Lho, lha piye? Ayo. Kau mulai dulu. Ilmu apapun kita bangga. Sudah. Belum. Catat ke biasa ya. Cium-ciuman. Kan di WA sama komandannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.